Baik, di sini saya akan menjelaskan materi bab 7, yaitu kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum serta sunnah dan fungsinya. Pengertian sumber dan dalil. Kata hukum, sumber hukum Islam merupakan terjemahan dari kata bahasa Arab masdar al-hukmu atau jamaknya masdar al-ahkam. Kata tersebut tidak dikemukakan kitab-kitab hukum Islam yang ditulis oleh ulama-ulama fikih dan usul fikih klasik. Tiga kata tersebut menjadi istilah para ahli usul fikih baru muncul sekitar abad ke-14 Hijriah atau sekitar pertengahan abad ke-20 Masehi. Al-Quran. 1. Pengertian etimologi. Kata Al-Quran merupakan isim masdar dari fi'il madi qara'a yang artinya membaca, menelaah, mempelajari, menyampaikan, mengumpulkan, melahirkan. Bunting kata qira'ah, al-qira'ah dan al-Quran. Keduanya merupakan isim masdar dari qara yang artinya pembacaan atau bacaan. 2. Pengertian terminologisa. Istilah ahli kalam Allah. Kalam Al-Quran adalah sifat yang kadim yang berhubungan dengan kalimat-kalimat yang hikmahnya penuh penuh hikmah yang tersusun dari awal surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Istilah ahli usul fikih dan ahli fikih Al-Quran itu adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang dituliskan di mushaf, yang dinukilkan secara mutawatir dan dipandang sebagai ibadah bagi yang membacanya. Sunnah sebagai sumber hukum Islam kedua memiliki peran yang sangat penting dalam mentransformasikan nilai-nilai Al-Quran untuk dijadikan pedoman kehidupan manusia. Nabi Muhammad SAW memiliki otoritas untuk menjelaskan wahyu yang turun. Perilaku, sikap, dan sifat Nabi dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kemaksuman Nabi terjaga dari lahir hingga akhir hayat. Kata sunnah ditinjau dari segi lughawi, diambil dari bahasa Arab yang artinya ada atau tradisi dan kebiasaan, di mana tradisi dan kebiasaan mencakup yang bersifat baik, buruk, ataupun terpuji dan tercela. Dengan demikian, maka sunnah dalam ungkapan lain adalah al-tariq al-mu'tadah hasanah ka'anat al-lasyah. Di dalam Al-Quran, kata sunnah tersebut secara berulang-ulang baik dalam bentuk mufrad maupun dalam bentuk jamak. Pengertian menyebutkan kata sunnah dalam Al-Quran pada umumnya menunjuk pada pengertian lughawi sebagaimana telah disebutkan keseluruhan sebelumnya. Fungsi sunnah terhadap Al-Quran. Fungsi sunnah sebagai penguat takkid hukum dalam Al-Quran. Dalam fungsinya ini, menurut hemat penulis, sunnah melakukan takkid penguat atas hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran dengan mempergunakan beberapa cara, diantaranya sebagai berikut. A. Menegaskan kedudukan hukumnya seperti dengan sebutan wajib, fardu diungkapkan yang sejenisnya. B. Memerintahkan segi-segi bahasa yang timbul sebagai efek dari suatu perbuatan yang terlarang. C. Memperingatkan amalia secara dawam atas suatu kewajiban dan menampakkan suatu kebencian yang sangat terhadap suatu yang dilarang. D. Menerangkan posisi kewajiban dan larangan dalam syariat Islam. 2. Fungsi sunnah sebagai penjelas dan penjabar apa yang dibawa oleh Al-Quran dalam fungsinya yang kedua ini. Segi-segi tabiyin penjelas sunnah Al-Quran antara lain: A. Mengikat makna-makna yang bersifat lepas yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran. B. Mengkhususkan ketetapan yang disebutkan secara umum dalam nas-nas Al-Quran. C. Menjelaskan mekanisme pelaksanaan dari ketetapan-ketetapan Al-Quran. Dan fungsi sunnah sebagai penetapan hukum yang belum diatur dalam Al-Quran.